Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Wisbabila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma DFS dan BFS untuk kepenuhan tugas besar 1 dari mata kuliah pengantar AI. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang DFS atau Depth First Search adalah algoritma untuk menemukan atau melintasi sebuah graf maupun tree dengan arah lintasan secara dalam. Eksekusi algoritma dimulai dari simpul akar dan menjelajahi setiap cabang sebelum proses backtracking atau mundur menjelajahi simpul lain. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Algoritma ini menggunakan struktur data stack untuk mengingat, mendapatkan simpul berikutnya, dan untuk memulai pencarian setiap kali dan jalan buntu muncul di setiap iterasi. Nah, ini cara kerja DFS. DFS memiliki prioritas untuk mengunjungi simpul sampai level terdalam terlebih dahulu. Kemudian, jika ditemukan jalan buntu atau tidak ada lagi simpul yang bertetangga, algoritma akan memeriksa simpul sebelumnya yang sudah dikunjungi dan masih bertetangga dengan simpul lain yang belum dikunjungi dan menelusuri simpul tersebut. Dengan kata lain, simpul cabang atau anak yang terlebih dahulu dikunjungi. Nah, di sini bisa dilihat, jadi di sini akarnya, terus dia ke dalam dulu, urutannya ini 1, 2, 3. Nah, kalau udah sampai di ujung, udah nggak ada lagi, baru dia ke simpul tetangganya. Kalau misalkan nggak ada lagi, dia baru ke sini. 5, 6, begitu seterusnya. 7, 8, ke dalam dulu, baru ke sini. Berikutnya adalah BFS atau Bridge First Search. Adalah algoritma transversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau graph. Pada algoritma BFS, pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian dilanjutkan dengan pencarian bertahap level demi level, memeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi hingga ditemukan tujuan atau goal state-nya. Nah, cara kerja BFS yaitu memilih satu node atau titik awal atau sumber ya, atau akar nih yang disebut akar dalam graph, kemudian mengunjungi semua node yang berdekatan dengan node yang dipilih. Setelah algoritma dikunjungi dan menandai node awal, algoritma akan bergerak menuju node terdekat yang belum dikunjungi dan menganalisisnya. Setelah dikunjungi, semua node ditandai. Iterasi ini berlanjut hingga semua simpul pada graph berhasil dikunjungi dan ditandai. Nah, bedanya kalau misalkan DFS tadi kan dia ke dalam dulu 1, 2, 3. Kalau misalkan BFS ini jadi kayak 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini baru 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia menelusuri setiap levelnya dulu nih. Ini level yang paling atas, level berikutnya, level berikutnya. Seperti itu. Nah, ini contoh soal yang DFS aja ya. Di sini saya punya pencarian jarak terdekat Arad ke Bukares. Nah, berikut adalah peta Rumania yang sudah dibuat menjadi graf. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, tujuan kita tuh dari awalnya dari A, kita mau ke B. Kita mencari jarak terdekat, bukan mencari jarak terdekat sih, lebih ke mencari solusi menggunakan DFS. Nah, solusinya dari A, kan tadi pertama di A. Dari A kita bisa ke Z, bisa ke S, bisa ke T. Nah, Z, S, T. Nah, sebenarnya kalau DFS kan dia kesini dulu kan, menyelesaikan yang satu dulu. Nah, di sini Z-nya diselesaikan dulu. Set. Ini yang pertama, terus dari Z kita bisa ke O. Nah, child paling kiri diutamakan. Nah, ya, paling kiri diutamakan. Nah, habis itu menuju ke anak Z. Nah, anak Z apa? O, menjadi parent baru. Nah, baru dari O, S yang menjadi parent baru. Nah, dari S di sini ada 2 nih. Menuju ke yang paling kiri atau F sebagai parent baru. Nah, habis dari F baru ke B, target ditemukan. Nah, pada ini catatan ya, pada tree di atas tidak semua kota saya tuliskan atau setiap node gitu saya tuliskan. Contohnya yaitu kota yang tersambung dengan node S, ini node S dan node T secara lengkap. Jadi ini tidak lengkap grafnya. Hal itu dikarenakan target B sudah ditemukan di anak paling kiri dan pencarian berhenti di sana. Sehingga pohon tengah dan pohon kanan
tidak akan dilewati. Berikut, nah ini ya, maksudnya yang atas. Jadi yang ini tidak lengkap. Ini dilewati karena yang ini goal state-nya sudah terpenuhi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan DFS. Kelebihannya dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting. Jika ada banyak solusi yang dapat diterima, DFS dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan. Kayak tadi tuh, kalau salah satunya ditemukan, ya udah berhenti. DFS jauh lebih efisien untuk ruang pencarian maksud saya, dengan banyak cabang karena tidak perlu mengeksekusi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. Nah, kayak tadi tidak perlu memeriksa semua levelnya juga. DFS memerlukan memori yang relatif kecil karena node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Nah, begitu juga ada kekurangannya. Yang pertama, memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan atau hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Karena pada DFS ini ya udah kalau goal state-nya udah tercapai, ya udah selesai gitu. Yang kedua, terdapat peluang tidak menemukan solusi optimal. Karena DFS itu fokusnya untuk mencari goal state-nya saja. Jadi solusi optimalnya tidak ada. Misalkan ada jarak terpendek lain gitu di peta tadi. Jadi tidak kemungkinan dia tidak menemukan solusi yang optimal. Lalu yang terakhir, memungkinkan terjebak pada jalur pencarian yang tak berguna. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan BFS. Yang pertama, solusi pasti akan ditemukan oleh BFS apabila ada solusi. BFS tidak akan pernah terjebak di jalur buntu karena dia akan mengecek setiap levelnya terus sampai menemukan goal state-nya. Jika terdapat lebih dari satu solusi, maka akan dicari solusi dengan langkah minimal. Ini merupakan kayak tambelan dari DFS. Kalau DFS kan tidak menemukan solusi yang optimal. Kalau yang ini pasti menemukan solusi optimal karena dibandingin gitu. Kalau misalkan terdapat 4 goal state, mana yang lebih optimal? Nah, kekurangan BFS, kendala memori karena algoritma BFS menyimpan semua node dari level saat ini untuk melanjutkan ke level berikutnya. Lalu yang terakhir, jika solusi jauh, maka membutuhkan waktu yang lama. Maksudnya, kalau misalkan solusinya banyak, atau cabang-cabangnya banyak, membutuhkan waktu yang lebih lama daripada DFS. Sekian aja dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.